Ya, saya ingin kembali ke Bu Siti. Bu Siti, program redesign tata kota untuk mengatasi banjir itu konsepnya seperti apa tuh? Apalagi yang didesain ulang tuh apa oleh Pak Dharma ini? Ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta alam. Dan mana yang harus jadi taman, ya jangan dipaksa-paksa untuk tidak jadi taman misalkan begitu. Dan kemudian relokasi dan rehabilitasi tempat-tempat kumuh. Rehabilitasi ya, kalau relokasi digusur berarti, bukan relokasi digusur, diganti. Tapi tidak merugikan lah. Nah, kemudian atau diperbaiki bagaimana caranya supaya ada gorong-gorong yang baik dan sebagainya. Nah, tapi yang penting tadi adalah embung itu kan juga bagaimana mendesain lingkungan supaya bisa ada embung-embung. Baik. Itu cita-cita ya, maksudnya rencana. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anggarannya nanti. Baik. Kita dengarkan dari Pak Trubus. Pak Trubus, ini kan permasalahan Jakarta sangat-sangat kompleks itu. Apalagi sudah akhir tahun, hujan juga sudah mulai meningkat. Artinya banjir ini menjadi salah satu krusial yang harus segera dituntaskan. Dari semua pemaparan ini, kira-kira yang mana yang paling relevan, walaupun hampir sama juga sih Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat ya semuanya sama ya. Intinya adalah ada kepedulian untuk mengatasi persoalan. Sebenarnya kan ngomongin banjir Jakarta kan seperti ngomongin kaset rusak diputer-puter kan. Itu aja dari dulu pembahasannya itu aja kan itu. Jadi dua hal itu. Pertama, persoalan perilaku masyarakat yang harus dirubah. Itu yang penting ya, karena masyarakat kita ini memang terhadap banjir itu ada yang bahasanya itu kalau mereka dihadapkan langsung baru mereka ada kepedulian tinggi. Tapi kalau mereka misalnya nggak pernah jarang ada banjir, ya cuek-cuek aja, EGP mau gue pikirin gitu ya. Hanya kemudian ketika dihadapkan di jalan, nah itu baru ya ada persoalan, misalnya ini masalah drainasenya, kemudian masalah sampah, kemudian juga masyarakat sendiri yang seringkali memanfaatkan banjir itu untuk ya istilahnya mendapatkan cuan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, tetapi yang jelas bahwa semua program yang dilakukan ini adalah baik. Yang penting itu adalah menurut saya dua hal, political will sama implementasinya nanti. Karena banyakan itu di konsep itu bagus semua, mau sumur resapan misalnya itu udah bagus dulu kita bongkar semuanya dari A sampai Z. Tapi yang jelas bahwa ada wilayah-wilayah memang tidak bisa diterapkan. Ada wilayah kategori memang misalnya Jakarta Selatan wilayahnya relatif tinggi, Jakarta Utara tidak mungkin memakai sumur resapan misalnya karena wilayahnya rendah, dan tingkat penurunan daerah Jakarta ini karena penggunaan air tanah yang luar biasa dan tak terkendali meskipun sudah ada pergubnya itu, karena kurangnya kita dalam penindakan lah seperti itu ya, penegakan aturan, sehingga yang terjadi ya tanahnya turun. Memang rata-rata itu hampir ada 12 cm, ada yang di 20 cm itu di daerah utara. Nah itu nggak bisa diterapkan secara merata menggunakan ya sumur resapan. Yang kedua tentang waduk. Waduk ini kan juga sudah menjadi hal yang klasik. Misalnya waduk Pondok Rangon itu kan nyanyian yang berulang-ulang kita bagaimana Pondok Rangon mau dibangun, tapi sampai hari ini berganti gubernur, ganti ini ya masalahnya itu saja, artinya mengenai pembebasan lahannya yang belum selesai, kemudian ada masalah pengerukannya yang belum selesai. Sampai hari ini harusnya itu kita sudah punya waduk, termasuk yang tadi kita sumbangkan untuk Bogor itu Pak Ahok udah dibeli tanahnya untuk pembangunan waduk. Tapi dalam berikutnya yaitu kita kan selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadi seringkali kemudian yang terjadi adalah masyarakat publik sudah menunggu-nunggu bagaimana banjir, ketika hujan datang sudah akhirnya masyarakat artinya sudah yang menjadi permasalahan pelik itu ketidaksinambungan antara sebelumnya dengan yang sekarang akan menjabat begitu. Atau seperti apa sebenarnya peliknya masalah ini sehingga benar-benar belum bisa terselesaikan hingga saat ini gitu. Meskipun konsepnya bagus. Menurut saya lebih banyak ini Mas Mbak, itu lebih banyak inkonsistensi kebijakan sebenarnya. Jadi kalau kebijakan itu sudah tunggal satu, misalnya redesain tata kota. Jadi itu semuanya harus dilakukan semua, kan persoalannya cuma satu, soal anggarannya. Selalu dapat seperti itu. Kemudian Jakarta ini kebetulan sekarang sudah jadi DKJ ya. Dulu kan DKI. Pemerintah pusat selalu ngobok-obok mesti yang banjir, mengasih istana itu selalu rame dulu kan, karena istana merasa punya kewenangan sendiri untuk mengatasi sekitarnya. Apakah itu kewenangan DKI atau kewenangan itu selalu masalah. Yang ketiga itu adalah persoalan ini bagaimana koordinasi antar instansi sendiri seringkali ego sektoral masing-masing. Itu yang sulit di kita, sehingga
kalau itu ada kolaborasi sinergitas yang baik, sebenarnya masalah banjir ya masalah kita bersama, kan ini kan sudah zaman kolonial Belanda juga ketika jadi Batavia juga banjir gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian pemukiman kumuh misalnya yang ada di layang tol Angke itu kan masih banyak, kan harusnya itu sudah digeser. Ahok sudah mempelopori Ahok itu dengan bantaran Sungai Ciliwung dipindah ke Jatinegara itu. Ya, jadi ada rusun di sana. Itu sebenarnya kan yang harus dilakukan. Tetapi kan pada prinsip kemudian oleh kebijakan berikutnya sudah nggak dijalankan lagi, berganti lagi dengan program lainnya. Tetapi sekali lagi bahwa publik tetap mengharapkan kepedulian dari para calon ini tetap adalah harapan kita bersama untuk segera mengatasi persoalan banjir ini. Tetap meskipun tidak bisa secara sempurna ya, tetapi paling tidak ya ada keinginan untuk urusan banjir. Dan yang lain menjadi rumit, dan Jakarta ini sekarang sudah jadi aglomerasi. Dari dulu persoalannya kan kolaborasi dengan penyangga juga masalah dulu, karena penyangga ini sering nggak mau diajak misalnya air bersih. Itu dari dulu air bersih nggak mau mereka. Jadi mereka dengan caranya sendiri. Dan ini kan ego sektoral. Gubernur selalu dalam posisi hanya mengatasi di Jakarta saja. Tapi begitu wilayah berikutnya mengatakan itu wilayah lain yang tidak bisa ini. Karena otonomi daerah itu juga menjadi pengaruh, karena masing-masing mempertahankan istilahnya decision making-nya itu. Jadi banyak ini permasalahannya, banyak nih. Ternyata pelik banget ya. Ya, rumit memang itu gitu. Kang Mulya, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Trubus soal inkonsistensi kebijakan dulu deh. Ini satu hal yang kemudian jadi permasalahan juga, karena gubernur sebelumnya punya kebijakan A, lalu kemudian ganti gubernur jadi kebijakan B yang kemudian tidak keberlanjutan. Nah, ini bagaimana untuk meyakinkan publik bahwa nanti akan ada keberlanjutan yang benar-benar bisa terjadi, konsepnya bisa berjalan. Nah, inilah yang kita harus tentukan, bahwa ini harus terjadi dua-duanya. Pembangunan bervisi jangka panjang dan sambil sekaligus menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang ini udah bagus. Dari KPUD itu mewajibkan setiap paslon program visi misinya itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang DKI. Dulu nggak ada gitu ya? Nah, dulu enggak. Jadi kita sama-sama tuh merefer kepada rencana pembangunan jangka panjang. Jadi mau nggak mau program-program yang masing-masing paslon itu konsisten dengan rencana jangka panjang. Itu bagus. Nah, yang kedua, kalau kita ngomong rencana jangka panjang, benar yang disebutkan Pak Trubus tadi, harus ada kesinambungan dari kebijakan sebelumnya yang sudah bagus dan diperbaiki. Perlu ada penyempurnaan, tapi perlu ada kesinambungan. Makanya dari Ridwan Kamil sama Pak Suswono sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah itu ide bagus dari Pak Ahok, apakah itu ide bagus dari Pak Anies. Itu semua ada tempatnya dan itu harus diteruskan secara nyambung kayak tadi, bahwa naturalisasi dengan normalisasi itu sebetulnya dua-duanya diperlukan. Bahwa kemudian tadi ada warga yang dipindahkan ke dalam rumah susun dan berdekat di sana, itu diperlukan. Tapi juga penataan kampung di tempat yang itunya. Yang satu ide yang banyak diangkat oleh Pak Ahok itu diperlukan. Yang kedua kemudian penataan kampung di sana secara pemberdayaan. Lalu kemudian itu juga diperlukan bahwa di sana masyarakat berhak atas tanah tersebut. Tapi kita juga punya keperluan untuk kemudian beralih menjadi hunian vertikal. Nah, ini pendekatan partisipatif sebagaimana yang diterapkan oleh Pak Anies, dikerjakan oleh lembaga-lembaga seperti Rujak, Jaringan Rakyat Miskin Kota dan lain-lain. Itu bagus. Jadi perlu diintegrasikan bahwa memang perlu ada pembangunan, perlu ada semakin vertikal, tapi pendekatannya berintegrasi dengan pendekatan partisipasi kepada masyarakat. Baik, kita juga akan dengarkan dari Bang Ciko. Bang Ciko, kemarin Pramono dengan Rano juga sempat bertemu dengan Yusuf Kala ya, membahas juga mengenai peliknya Jakarta. Kira-kira ini artinya akan bersinanggungan dengan sebelum-sebelumnya yang mengenai kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya akan dilakukan, kemudian dari pemerintah-pemerintah sebelumnya juga akan dilakukan. Tapi dijawabnya nanti ya Bang, diulasnya nanti, usai jeda kami segera kembali.